Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rahmat kepada kita sehingga kita bisa membahas pertemuan kali ini. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taubat hingga akhir hayat. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang gimana cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan pada surat Al-Asr di juz 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita renungkan pada surat Al-Asr tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala aja bersumpah bahwa atas waktu. Nah, waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan waktu, kita bisa juga sukses dalam perjalanan. Nah, dalam surat Al-Asr tadi menunjukkan bahwa setiap detik yang kita lewati itu sangat berharga bagi kehidupan kita yang lain. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat berharga dan setiap detik yang kita lewati itu tidak pernah bisa kembali. Namun yang mengejutkan, Allah tidak menyuruh manusia itu rugi, tapi Allah itu memberikan 4 kriteria. Nah, yang pertama adalah orang yang beriman. Nah, iman bukan hanya sekedar mengucapkan dari lisan saja, tetapi juga harus diyakini dalam hati. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang mengaku beriman tetapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah beramal soleh. Nah, beramal soleh tidak harus dilakukan dalam hal besar, tapi juga dalam hal kecil juga itu beramal soleh. Contohnya itu berkata baik, membantu teman, dan membantu orang tua. Nah, itu juga termasuk dalam beramal soleh. Yang ketiga adalah menasihati dalam kebenaran. Nah, kita sesama manusia itu harus saling mengingatkan. Kalau teman kita berkata kotor atau berbuat salah, itu kita harus wajib memberikan kebenaran bagi kita. Padahal waktu adalah modal utama kita. Waktu itu tidak bisa diulangi dan tidak bisa digunakan pada kesempatan kedua. Jadi mulailah dari hal-hal kecil seperti memperbaiki sholat, gunakan waktu sebaik mungkin dan bermanfaat, dan juga memperbanyak amal kebaikan, dan yang terakhir menasihati dalam kebenaran, dan yang terakhir juga itu menasihati dalam kesabaran. Nah, di dalam hidup itu disertai ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ujian dari kampus, dari ekonomi, dan juga yang lain-lain. Itu kita sesama manusia itu saling menasihati atau saling membantu satu sama lain. Karena orang yang sukses bukan orang yang paling sibuk, tetapi orang yang bijak mengatur waktunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dijelaskan pada materi saya kali ini. Semoga kita bisa mengatur waktu, bijak menggunakan waktu dalam surat Al-Asr yang saya lantunkan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.